Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Senang banget kita hari ini sama-sama belajar nih. Mungkin buat jamaah yang ada di rumah nih sering bermimpi, pasti dong. Yang namanya manusia itu pasti pernah bermimpi. Ada sebagian orang bilang kalau mimpi itu adalah bunga tidur. Ya untung bunga tidur bukan bunga pasir ya. Kalau bunga pasir nggak enak bau soalnya. Gitu ya. Iya. Tapi ada orang yang percaya, oh ini mimpi kayaknya bakal jadi kenyataan. Tapi sebagian orang bilang, itu cuma bunga tidur doang, nggak usah dipercaya. Betul. Hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, jadi ibrah buat kita semuanya. Amin. Kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah mimpi bisa jadi kenyataan. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Bani mau izin nih sebelumnya nih. Apakah benar nih hanya para nabi-nabi terdahulu aja yang bisa mengartikan mimpi? Seperti kita dengar kisah di Al-Quran itu ada kisahnya Nabi Yusuf yang tampan seperti Nabi Yusuf. Ini kalau di kita ini nggak ada lagi yang dikasih sama Allah atau bagaimana ceritanya? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Mohon izin guru kami, orang tua kami, Habib Nabil, Ustaz Syam, Mas Pali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam Itu Indah dimanapun berada, di antara ciri dan tanda kenabian itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Maka di antara para nabi mereka mengalami mimpi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya itu. Maka di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana beliau menerima wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercinta melalui mimpi. Dan di antaranya juga adalah manusia paling tampan tadi Mas Fadli ya. Iya, Masya Allah. Kata Rasulullah, utiya nisfal jamal, diberikan separuh keindahan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bercerita kepada ayahanda tercinta, wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat ada 11 planet atau 11 bulan. Lalu ada matahari dan juga bulan itu sujud kepadaku wahai ayahanda. Ini mimpi apa nih maknanya? Lalu kata Nabi Ya'qub alaihissalam, itu artinya kau akan dimuliakan oleh Allah. Lalu saudaramu yang 11 itu akan sujud ta'zim, memberikan penghormatan kepadamu. Bahkan aku dan ibumu juga. Masya Allah. Ketika masih anak-anak. Lalu Allah wujudkan mimpi ini beberapa puluh tahun yang akan datang. Mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang akan datang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan betul Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang yang mulia, aziz, yang mulia di Mesir itu. Lalu setelah itu di ayat 100 dalam surat Yusuf, Allah menceritakan ketika itu wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Bapa dan ibundanya diletakkan di singgasana, tempat yang tinggi. Wa kharru lahu sujada. Kedua orang tuanya termasuk saudara-saudaranya yang 11 orang itu memberikan hormat dan takzim kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Lalu beliau mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, berarti inilah takwil dari mimpiku yang dulu itu. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah telah menjadikannya sebagai sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi. Apakah hanya para nabi dan rasul, lalu orang biasa bagaimana? Orang biasa pun ada yang mimpinya itu adalah tabsyir, berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu awal-awal Islam orang nggak tahu gimana cara memanggil umat Islam untuk melakukan sholat. Maka Rasul mengajak para sahabat untuk urun rembuk. Ini gimana cara kita memanggil supaya orang bisa datang mengetahui awal waktu sholat. Sebagian mengusulkan bagaimana dengan bunyi lonceng, meniup trompet, atau yang lainnya menyalakan api misalnya. Lalu kata Rasulullah, yaudah kita bunyikan lonceng saja. Lalu setelah itu malam hari ada dua sahabat yang bermimpi, yaitu Umar bin Al-Khattab dan juga Abdullah bin Zaid. Yang menceritakan kepada Rasulullah, Abdullah bin Zaid, kata beliau, saya mimpi melihat seorang laki-laki nenteng-nenteng lonceng. Lalu saya tanya, boleh nggak itu lonceng saya beli? Untuk apa? Untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Lalu kata orang itu, bolehkah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada lonceng itu untuk memanggil orang sholat? Maka itulah yang sekarang kita kenal dengan lafaz azan. Berarti Mas Fadli bukan hanya Nabi dan Rasul, termasuk kita pun bisa insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti kita juga termasuk orang yang bisa mengartikan mimpi juga ya. Karena itu satu gift dari Allah yang luar biasa, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan
lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah nih, luar biasa nih Bib, mohon izin nih Bib nih. Oh, iya. Banyak Baik. orang tua suka nanya nih anak lakinya gitu ya kan. Dek, kamu udah mimpi basah belum katanya gitu ya kan. Nah, saya sampai sekarang nggak pernah mimpi basah. Katanya mimpi basah itu patokan seseorang itu balik atau enggak. Masa saya sampai sekarang belum balik kan nggak mungkin. Nah, pertanyaannya nih Bib, mimpi basah itu datangnya dari setan atau bagaimana Bib? Apa memang itu harus ditandakan dengan itu untuk balik? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Izin Ustaz Bani, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Ya, tadi Ustadz Bani sudah menjelaskan tentang bagaimana para nabi itu menerima wahyu melalui mimpi. Itu yang paling banyak. Nah, kemudian tadi ditanyakan oleh Ustadz Fadli, ya bagaimana kalau misalnya orang mimpi ihtilam. Ya, ihtilam itu adalah mimpi bersetubuh lalu kemudian sampai kemudian keluar air mani. Apakah itu dari setan? Ya. Jadi begini, ada beberapa ulama atau sebagian ulama yang menyatakan itu dari setan, ya. Jadi dasarnya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, dikatakan ar-ru'ya minallah, ya, wal hulmu minasyaitan. Hadisnya sahih, ya, Bukhari wa Muslim. Jadi ar-ru'ya, mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu, mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Nah, karena dikatakan al-hulmu minasyaitan, maka sebagian menyatakan ya bahwa yang namanya ihtilam itu adalah dari syaitan. Nah, apakah itu benar seperti itu? Ternyata tidak seperti itu. Pendapat yang kuat, misalnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau ketika menafsirkan hadis tadi, kata beliau, farru'ya yadullu, ya, atau ismun lil mahbub, ya, wa al-hulmu ismun lil marhub atau lil makruh. Jadi sebenarnya makna daripada mimpi yang baik itu adalah menunjukkan lil mahbub, sesuatu yang dicintai, ya. Sementara al-hulmu, sesuatu yang mimpi yang buruk itu dikatakan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Jadi bukan mimpi hubungan seks, gitu ya. Jadi mimpi yang buruk itu dari setan. Yang kedua, bahwa tidak benar mimpi basah itu adalah salah, adalah kalau misalnya kita melihat Rasul SAW mensunnahkan kita. Kalau kita mimpi buruk, apa yang sunnahnya? Disunnahkan kita untuk menoleh ke sebelah kiri kita, ta'awuz kepada Allah, dan yanfukh. Yanfukh itu meniup dengan berair 3 kali. Jadi bukan meludah, bukan meniup, tapi yanfukh 3 kali. Itu menyakiti setan yang membuat kita mimpi buruk. Itu dalam hadis sahih. Tapi mimpi basah tidak disuruh kita untuk yanfukh, ya. Jadi berarti berbeda. Kemudian hadis yang terakhir adalah dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban, ya, min ghairi ihtilamin wa huwa thumma yasum. Dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu subuh beliau dalam keadaan junub, bukan karena ihtilam. Nah, tadi dikatakan bukan hulum, ya, bukan hulmu tapi ihtilam. Jadi bedakan antara mimpi basah dengan mimpi buruk. Demikian, wallahu alam bisawab. Masya Allah. Jadi beda antara mimpi basah dengan mimpi Beda buruk. banget. Kalau mimpi basah itu sampai dapat tuh berarti rezeki kali ya. Karena nggak semua orang juga mau maksain mimpi itu kan nggak bisa diatur, betul nggak Ustadz ya? Betul Ini Masya Allah sekali. luar biasa. Terima kasih Sekali. banyak atas penjelasannya. Sami-sami. Jazakallah khairan kasiran. Wa Nah, sekarang iyyakum. kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Pernah saya dengar satu kata-kata orang berkata sama saya, katanya kalau orang bertemu sama Rasulullah itu, nanti insya Allah katanya Ustaz Syam ya, di surga nanti bakalan ketemu sama Rasulullah. Orang bertemu di mimpi. Di mimpi. Kalau orang bertemu di mimpi sama Rasulullah itu, katanya nanti akan ketemu sama Rasulullah nanti di surga. Pertanyaannya, kita kan nggak pernah sama sekali ngeliat wajahnya Rasulullah. Ya, kita kan nggak tahu seperti apa persisnya mukanya Rasulullah. Apakah Rasulullahnya itu bilang saya Rasulullah. Tapi kalau seandainya nggak ada omongan, apakah jangan-jangan itu setan atau bagaimana mengaku-ngaku? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan merahmati kita. Allah membalas salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cita-cita kita sebagai orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah cara untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa cara. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, subhanallah, dan setan tidak akan pernah bisa menyerupaiku. Jadi Nabi SAW memberikan jaminan, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Berarti dia sedang melihatku dalam keadaan terjaga. Maka dalam hadis ini para ulama memberikan pendapat bahwasanya, apakah orang yang melihat Nabi SAW di mimpinya sudah berarti masuk surga, akan bertemu dengan Nabi SAW di surga? Maka penjelasan pertama, semua manusia akan melihat baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat, bukan di surga, di akhirat. Jadi orang kafir pun akan melihat keagungan baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Maka mereka akan melihat, inilah orang yang aku ingkari, inilah orang yang aku dahulu tidak mau percaya dengannya. Padahal ternyata dialah benar-benar pemberi petunjuk. Subhanallah. Jadi bukan hanya orang beriman yang akan dipertemukan dengan Rasulullah nanti di akhirat. Orang tidak beriman pun akan melihat Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, mereka akan berkata, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka akan melihat Rasulullah berjalan dan mereka akan mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku, celakalah aku tidak bersama dengannya berjalan ke sana. Karena Rasul pasti akan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama, orang kafir pun bisa bertemu dengan Nabi SAW nanti di akhirat akan melihatnya, orang tidak beriman pun akan melihatnya. Yang kedua, berarti jaminan Rasul itu di mana? Maka ulama berpendapat, orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah dalam mimpinya, maka dia akan bertemu Rasulullah sebelum meninggal dunia. Bertemu secara wujudnya Rasulullah sebelum meninggal dunia. Bagi orang awam, kata ulama, bagi orang awam minimal dia akan melihat Rasulullah ketika ia sakaratul maut. Bagi orang awam. Tapi bagi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, bahkan sebelum sakaratul maut pun bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Yang ketiga, dipertanyakan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa betul ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW? Rasul menjamin setan tidak akan bisa menyerupaiku atau bahkan mengaku-ngaku bahwa itu adalah aku. Cuman yang kita lihat di mimpi nanti akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin ia beriman akan baginda Nabi SAW, akan semakin sempurna bentuk Rasulullah dalam mimpinya. Tapi kalau kurang-kurang imannya mungkin cuma ngelihat Rasul menghadap belakang atau mungkin dari jauh gitu ya. Tapi kalau semakin tinggi keimanan dan semakin tinggi tingkat ia mengikuti sunnah Nabi, maka semakin dekat dan semakin nyata mimpi ia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan rezeki untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin, masya Allah. Kalau gitu langsung aja saya set aja dari sekarang dah. Set apa tuh? Ini suaranya. Nih. Saya mau pasang alarm. Wih, Yang ini aja kali ya, biar bisa bangun. jam berapa? Hah? Mau dipasang jam berapa ini? Ini waktu sahur. Oh, puasa nih. Emang ada apa untuk waktu sahur nih? Bukan Ustaz Syam, saya tuh pernah dengar katanya mimpi yang bisa terkabul itu katanya di waktu sahur. Emang begitu ya? Jam berapanya? Iya, jam berapanya. Jadi mau tahu kapan waktunya? Betul. Jadi ada pendapat mengatakan bahwasanya waktu mimpi yang terbaik atau mimpi itu bisa jadi kenyataan atau itu adalah mimpi kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Saya nungguin ini. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masya Allah, buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah mimpi
bisa jadi kenyataan. Apa iya katanya. Kayak gitu kan zaman sekarang kan. Masya Allah. Apa iya? gitu. Nah, ini hari ini makanya dijelasin sama guru-guru kita. Nah, Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih. Tadi pembahasan kita sebelum iklan. Ini Masya Allah Tentang katanya alarm. Hah? Tadi pembahasannya tentang alarm. Waktu mimpi Oke, katanya. mimpi. Yang terbaik, yang katanya mimpi itu bisa jadi kenyataan. Katanya saya pernah dengar di waktu sahur. Waktu sahur itu kan kalau nggak salah sekitar jam 4 kan, berarti kan jam 3, jam 4, Ya, setengah 4 gitu ya. betul. Nah, tapi ada gak yang memang lebih jelasnya, lebih tepatnya mau penjelasan ini? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Mas Fadli, Habib, Ustadz Bani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Maka dalam keterangan yang kita dapatkan dari para ulama kita mengatakan bahwasanya mimpi yang paling benar adalah di waktu sahur. Ya, mimpi yang paling benar adalah di waktu sahur sebab waktu tersebut adalah waktu turunnya isyarat ketuhanan dekat dengan rahmat dan ampunan, subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar terhadap hambanya, biasanya terjadi di waktu sahur. Apa alasannya? Yang pertama, waktu sahur itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bukankah Allah menjamin ya, dalam hadis qudsi disebutkan, Allah turun di langit dunia di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan. Jadi bukan kita yang minta sama Allah. Allah yang menawarkan, mana lagi hambaku yang mau diampuni, mana lagi permintaan daripada hambaku, apalagi yang engkau inginkan. Subhanallah. Hamba yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berlari kepadanya. Ini kan bahasa-bahasa kalimat di mana Allah menyambut hambanya di waktu sahur. Berarti waktu sahur itu adalah waktu terbaik. Yang kedua, dalam Al-Qur'an disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu untuk memohon ampun kepada Allah dan waktu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ia sedang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu sahur juga adalah waktu yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap yang bermimpi di waktu sahur adalah mimpinya benar meskipun dia tidak bangun sholat subuh dan menyaksikan Islam itu indah? Subhanallah. Jadi ternyata ada syarat-syaratnya juga. Siapakah yang mimpinya benar di waktu sahur? Siapakah yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur? Adalah mereka yang benar-benar menjaga satu, adab-adab tidurnya. Kemudian subhanallah, ketika ia tidur dalam keadaan suci, maka pada saat itulah ia sedang menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang bermimpi di waktu sahur mimpinya benar. Hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, mereka yang sedang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya waktu sahur itu paling bagus dipakai buat apa? Kalau ada pilihan, dipakai bermimpi atau dipakai tahajud. Ya, tentu saja waktu sahur itu paling bagus dipakai untuk tahajud. Ya, tentu saja waktu sahur itu waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun digarisbawahi, tetap tahajud itu tidak wajib ya, meskipun sunnah yang sangat ditekankan. Jangan memaksa orang bangun untuk tahajud. Kenapa? Karena ternyata itu adalah tetap kesunahan daripada baginda Nabi SAW. Maka waktu sahur itu waktu terbaik untuk ibadah. Jadi meskipun ibadah itu bukan hanya sholat, bisa jadi tidur juga adalah ibadah jikalau mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya, bermimpi di waktu sahur adalah mimpi yang benar bagi orang-orang yang membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak semua orang juga yang semua bermimpi orang di sahur gitu. itu mimpinya jadi benar gitu ya kan. Iya. Cuma orang-orang yang dekat sama Allah aja Betul. intinya seperti itu. Dan Masya Allah bagusnya pas habis gitu kebangun langsung tahajud. Betul. Jangan tidur Alhamdulillah lagi. banget. Wah, enak juga nih tadi Atau mungkin mimpinya. mau Tidur lagi puasa ya, gitu, atau mungkin Iya. mau puasa sahur sekalian. Benar, Masya Allah. Gitu. Tapi saya tertarik tadi ya, apa yang dibahas sama Ustadz Syam, bicara masalah tentang adab-adab nih. Betul. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya buat Ustadz Bani. Izin Ustadz Bani nih, adab-adab sebelum kita tidur supaya kita bisa mendapatkan mimpi yang datangnya rahmat dari Allah. Jangan mimpi yang datangnya dari setan jadi menakutkan gitu kan. Itu apa saja yang perlu kita persiapkan? Tadi mungkin sedikit sudah dibahas ya, menghadap kiblat. Mungkin ada lebih detailnya lagi nih. Silakan Ustadz Bani. Tafadhol. Allah. Izin guru kami Habib Nabil, Ustaz Syam, Mas Fadi dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah.
mimpi itu adalah sesuatu yang di luar kendali dan kontrol kita. Karenanya Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pada saat kita tidur. Dan ini yang kita bahas hari ini, Masya betul. Allah. Nah, tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustaz Syam tentang adab-adab tata cara sebelum kita tidur sehingga bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang menyenangkan, mimpi-mimpi yang indah, Masya Allah. Bagaimana adab-adabnya? Pertama, jangan begadang tidurnya. Undur-undur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya pengen mimpi indah. Dia menghayal dulu ke sana kemari, nonton ini, nonton itu. Akhirnya yang dimimpikan adalah yang dia tonton sebelum tidur itu. Film horor lagi. Apalagi film horor yang disaksikan Diserem. itu. Jadi pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai banyak begadang untuk sesuatu yang anfaedah setelah sholat isya. Tapi kalau memang itu ada pekerjaan Ustaz, itu ada kesibukan yang penting yang tidak bisa saya tinggalkan, harus selesai malam ini, ya nggak masalah. Itu pertama. Yang kedua, sebelum tidur jangan lupa tadi pastikan dan usahakan selalu dalam kondisi berwudu. Ustaz, kalau berwudu ya, ngantuknya hilang, nggak jadi tidur. Insya Allah Allah akan datangkan tidur yang lebih nikmat. Karena nikmat tidur itu bukan seberapa lama Anda tidur, tapi seberapa kualitas tidur itu. Ada orang tidur dari isya sampai subuh bahkan bablas kayak baru tadi merem udah subuh aja ya. Sementara ada yang mungkin tidur hanya 2 jam, 3 jam. Tapi di situ dia merasakan badan enak, fresh, sehat. Karena tidur yang berkualitas itu akan ditentukan di awalnya ketika kita sudah berwudu kepada Allah. Ditambahkan, dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah mengiringi wudu. Lalu setelah itu tadi guru kita sampaikan kibas-kibaskan itu. Bisa pakai ujung kain misalnya. Bisa menggunakan sapu lidi misalnya. Dikibaskan dulu. Atau nggak ada Ustaz, ya pakai bantal dikibaskan. Karena boleh jadi situ ada kuman, ada bakteri. Maka kita bersihkan. Kalau kata Imam Qurtubi, bakteri dan kuman itu juga adalah syaitan. Karena sumya syaitan litamarrudihi. Setan disebut setan karena sesuatu yang membahayakan, membangkang. Termasuk minal jinni wal insi wad dawab. Dari kalangan jin, manusia, dan hewan itu. Binatang, bakteri itu juga sama. Maka kita kibas-kibaskan. Baru setelah itu berbaring, jangan lupa berbaring di atas bahu kita yang sebelah kanan. Ini sunnah. Ya. Rasulullah SAW ala syaqqihil aiman mengatakan bahu sebelah kanan. Kenapa tidak bahu sebelah kiri? Karena mohon maaf, sebelah kiri ada jantung. Jadi kalau kita tidur seperti ini, jantung kita tertekan sehingga darah yang dipompa oleh jantung itu mengalirnya kurang sehat. Itu yang menyebabkan tidur kita jadi kurang maksimal. Maka ke sebelah kanan. Ustadz, setarnya sih bisa sebelah kanan. Tapi setengah jam berikutnya udah gak tahu Ustadz. Lari ke sana, lari ke sini. Gimana tuh Ustadz? Gak apa-apa, yang penting startnya aja kita mulai. Kesananya wallahu a'lam deh. Bener, Yang penting adabnya di situ. Lalu setelah itu jangan lupa mengumpulkan kedua telapak tangan kita lalu ditiup. 3 kali dalam riwayat Bukhari Muslim ditiup dulu baru dibaca. Riwayat Imam Tirmidzi baca dulu baru ditiup. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah kita tiup, kita bacakan 3 qul. Insya Allah bisa semua lah ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca. Setelah itu kita usapkan ke anggota tubuh kita. Dimulai dari kepala, lalu ke wajah, dan anggota tubuh bagian depan yang memungkinkan saja. Jadi nggak usah sampai detail ini belum nih kayaknya Ustaz. Takutnya setan di sini. Nggak perlu. Itu mandi namanya. Itu mandi namanya. Cukup diusap saja bagi anggota tubuh yang kena. Lalu setelah itu baca ayat kursi. Lakukan itu 3 kali. Lalu setelah itu baca ayat kursi. Lalu setelah itu baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu ahya dalam riwayat yang lebih sahih, tapi ahya wa amut juga boleh. Baru setelah itu kita tidur. Wallahu a'lam. Terima kasih bishawab. banyak. Kalau mau lengkapnya ada di Hisnul Muslim Al-Qahtani, lebih lengkap dikit-dikitnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya. Nah sekarang kita waktunya menjawab pertanyaannya. Masuk nih. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita baca pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Beberapa hari ya saya mimpi sering jadi kenyataan. Apakah ini beneran petunjuk dari Allah atau ujian bagi saya Ustadz? Misal nih kayak saya mimpi ibu saya sakit, terus adik saya sakit, di mimpi kejadian saya sakit di mimpi itu di mimpi kejadian itu bagaimana? Maksudnya gimana ya? Maksudnya di mimpi itu kejadian mungkin. Dari mimpi jadi kejadian. Dia mimpi ibunya sakit. Ah. Beneran sakit. Terus sama adiknya sakit.
terus di mimpi kejadian, itu bagaimana? Nah, mohon izin menjelaskan Ustaz Syam. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau yang namanya mimpi, kalau kita mengambil positifnya silahkan saja gitu. Iya. Misal dilihat dalam mimpi kita, ibu kita meninggal dunia, kita melihat ibu kita meninggal dunia, maka mungkin ada peringatan dari Allah bahwa mumpung itu masih mimpi, engkau masih diberikan kesempatan untuk berbakti terhadap ibumu. Ya, engkau lihat ibumu sakit dalam mimpi, pas bangun ternyata sehat-sehat saja, alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Jangan nunggu sakit untuk engkau sayang terhadap ibumu. Jadi ambil ibrah. Jadi setiap kejadian itu ada pelajaran di dalamnya, bahkan mimpi pun ada pelajaran di dalamnya. Kalau merasa bahwasanya mimpinya senantiasa menjadi kenyataan, kalau mimpi buruk tadi ada adabnya, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi kenyataan, dan jangan diceritakan terhadap orang lain, karena di luar sana pasti likulli dzi ni'matin mahsud. Kalau ada nikmat itu ada orang yang iri terhadapnya, maka jangan ceritakan tersebut. Maka subhanallah, ketika bermimpi buruk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau mimpinya baik, diambil kebaikannya juga. Lihat ibu sakit, bangun ternyata ibu masih sehat, doakan panjang umur agar tetap Amin. sehat, dan rawat ibu. Jangan tunggu beneran sakit baru mau merawat ibunya gitu. Nah, jadi gitu ya Mas ya, yang namanya mimpi ya belum tentu semuanya juga jadi benar. Betul, gitu. tapi ada pelajaran di dalamnya. Ada pelajaran di dalamnya, Masya Allah. Nah, satu lagi nih kita mau bacakan surat. Ternyata dari kotak surat. Bentar saya jalan dulu ya jemaah ya. Di mana kotak surat? Ini kotak suratnya. Ini, ada kotak izin surat, sebentar. Oh, aduh. Sini aja deh ya. Nih saya coba lihat. Sini Mas Fadli. Wah, tulisan tangan lagi nih. Tunjukin dulu dong. Nah, ini tulisan tangan nih jemaah nih. Masya Allah, luar biasa ya. Tulisannya bagus kalau kata Pak Tino Sidin. Dari Bandung, 4 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita katanya. Iya. Dari Bandung. Oh, iya. Om saya pernah mimpi dia meninggal. Dan dia menceritakan mimpi itu karena percaya bakal dapat keberuntungan dari mimpi tersebut. Alhasil seminggu kemudian dagangannya om saya laku keras dan dia bisa beli mobil baru. Wih. Apakah benar mimpi meninggal itu bisa mendatangkan keberuntungan atau apa sih bacaannya ini? Atau hoki saja. Hoki. Atau malah mimpi tersebut jadi pengingat bagi kita agar bertaubat. Karena banyak saya lihat orang habis mimpi meninggal langsung taubat. Ya. Ini Habib Nabil yang mau di sini. Ini masalahnya orang mimpi meninggal berhubungan sama keuntungan. Saya nggak ngerti nih hubungannya di mana nih Ustaz Habib. Mau izin penjelasannya Ustaz Fadl. Izin Ustaz Bani, Ustaz Syam izin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi tentang orang mimpi meninggal ya. Jadi adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin ya. Kalau ditanya saya ini bukan mu'abbir mimpi, bukan mu'awil mimpi ya. Nah, tapi begini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa ada 3 sikap ya di kalangan para ulama tentang mimpi. Ada pertama ekstrim, pokoknya namanya mimpi nggak usah didengar. Ekstrim. Ada sikap kedua, ekstrim kebalikannya. Semua mimpi itu ditakwilkan tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ini mudah-mudahan kita adalah al-insaf baina qaulain. Jadi kita adalah kelompok yang tengah-tengah. Kalau dikatakan bahwa itu tidak semua mimpi tidak benar, hanya haknya Nabi Yusuf, itu tidak benar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan, kata beliau, lam yabqa minan nubuwat illa mubasyarat. Ya. Tidak tersisa lagi dari kenabian itu kecuali mubasyarat. Qalu wa mal mubasyarat ya Rasulullah? Para sahabat nanya, wahai Rasulullah, itu mubasyarat itu apa? Ya. Ar-ru'ya as-salihah wa fi ba'di riwayatin ar-ru'ya as-sadiqah. Yang namanya mubasyarat itu adalah mimpi yang benar. Hadis itu Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwa setelah kenabian itu ada mimpi-mimpi yang benar. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tadi misalnya kalau misalnya orang mimpi meninggal itu
kemudian tadi apa? Bahkan dia beli mobil. Dia bisa dapat mobil baru, katanya Dagangannya keuntungan, laris. Dagangannya laris, habis Masya meninggal. Allah. Ya, Habis jadi- mimpi meninggal. Habis maksudnya. mimpi meninggal. Habis meninggal lagi. Jadi begini, apa namanya, Al-Imam Ibn Sirin ya di dalam kitabnya Tafsir Al-Ahlam. Ya, ini salah satu kitab yang bisa dipegang ya untuk masalah apa namanya takbir mimpi. Itu beliau menyampaikan salah satu kawaid, salah satu pedoman dalam menafsirkan mimpi, ini bagi yang mau belajar ya, adalah salah satunya mimpi itu biasanya juga berarti kebalikan. Mimpi meninggal berarti panjang umur. Mimpi kena musibah berarti mau dapat keuntungan dan begitu seterusnya. Nah, jadi mungkin kalau tadi dikatakan orang itu kemudian terus mimpi meninggal, terus dia dapat banyak uang, ya mungkin termasuk di antara itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini, berhati-hatilah di dalam mentakbirkan mimpi. Ya, kenapa? Karena kata baginda Rasul dalam hadis sahih, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, apa namanya, faida ubbira waqat. Ya, kalau mimpi itu sudah ada orang yang nafsirkan, maka akan terjadi seperti itu. Maka kita disunahkan oleh baginda Rasul SAW jangan menceritakan mimpi buruk kecuali sama orang yang dipercaya atau orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Ya kayak tadi, ya misalnya orang itu dia yakin sekali gitu kan bahwa saya bakal dapat keuntungan. Nah, tadi kalau dia sudah takbirkan seperti itu, waqa'at, jadinya seperti itu. Tapi kalau dia bilang, wah ini meninggal, pasti saya meninggal, bisa jadi meninggal beneran nanti. Ya karena itu kawaidnya dalam menafsirkan mimpi. Jadi kita berhati-hati sekali lagi, ya tapi sekali lagi kita ketika menafsirkan mimpi itu jangan sembarangan karena ada ilmunya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar takbirul ahlam. Jadi segala mimpi yang bagaimana kita artiin baik aja ini ya. Artiin jadi baik. kenyataan Nah, itu bukti tadi saya jadi optimis. Jadi optimis, mau dapat rezeki banyak, Masya Allah. Bentar. Aduh, Betul. Maaf Bib, ada telepon istri saya. Monggo. Halo? Iya sayang, kenapa? Hah? Aduh, udah deh ah. Itu cuma mimpi doang, udah gak usah dipercaya. Ya? Udah. Ya. Iya, ini lagi syuting. Maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih Mas Fadli? Ini istri, dia mimpi ada pasangannya selingkuh. Saya selingkuh Waduh. katanya. Dia jadi uring-uringan sendiri. Nah ini emang nggak ada gitu kalau misalnya mimpi selingkuh itu berarti artinya suaminya pasangannya selingkuh juga. Waduh, nauzubillah min dzalik. Mau Gimana tahu tuh? jawaban tuh? Mau dong gimana? Nah, ini istri Waduh. saya lagi nungguin Ini nih. penting, jangan-jangan bukan Mas Fadli aja tuh, banyak juga yang lain ya. Oh banyak ini pasti yang tiba-tiba lakinya pagi-pagi diomelin karena semalam istri mimpi lakinya selingkuh. Masya Allah, nauzubillah. Mau tahu jawabannya? Insya Allah kita akan saksikan setelah yang satu ini. Oh setelah Masya satu Allah. ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah. Alhamdulillah. Banyak itu perempuan Bib yang begitu Bib. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa ya. Tadi ada pertanyaan sebelum iklan. Bagus banget. Dan hampir semua istri atau wanita di seluruh dunia pernah mengalami ini. Dan tiba-tiba lakinya pagi-pagi diomelin. Apa sih? Mimpi lakinya selingkuh. Bangun-bangun pagi-pagi lakinya dicemberutin, nggak jadi dimin Nangis, aja. tiba-tiba nangis. Wah pernah ngalamin juga ya? Waduh baru nikah loh ini. Ini. Ketahuan. Jangan-jangan tadi Jihan yang telepon istri saya gitu, jangan-jangan. Tiba-tiba nangis gitu kan, Iya. cemberut gitu. Nah ini emang gimana sih Ustadz Bani mau jadi penjelasannya? Apa benar kalau mimpi pasangan itu selingkuh berarti ada pertanda? Apakah ini baiknya diceritakan atau nggak diceritakan? Karena kalau diceritakan kata Habib Nabil bisa terjadi. Bagaimana nih mohon izin? Dilematis buat para wanita. Mohon izin guru kami, Iya. orang tua kami, Habib Nabil, Ustaz Syam, Mas Fadli dan guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah, boleh jadi pagi-pagi seorang suami tiba-tiba dicemberutin ya. Bahkan mungkin dimarahin, nauzubillah min dzalik. Tapi itu tidak pada kita insya Allah. Amin. Itu yang Nggak di pada sana. kita, nggak pada kita Pak Ustadz Syam. Iya kayaknya. Contoh. Umpama misalnya. Tadi guru kita Habib Nabil Masya Allah memberikan ketentuan bahwasanya bisa saja sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sirin, kaidah dalam penafsiran atau penakwilan mimpi itu
yang terjadi dalam kenyataan itu berkebalikan dengan apa yang dilihat dalam mimpi. Kalau ini kita pakai Habibia, ini jadi suuzon. Ya Allah, berarti Mas Fadli kau semakin sayang dan cinta kepadaku. Gitu. Kenapa? Karena tadi malam aku lihat kau jalan bersama wanita lain. Di mana? Di pesawat, itu pramugari. Gitu. Berarti aku mau jalan-jalan gitu ya. Berarti mau jalan-jalan. Nah, itu pertama. Jadi boleh jadi kalau tadi disampaikan oleh guru kita, kebalikannya. Justru itu tanda pasangan kita sedang cinta dan sayang kepada kita. Nah, maka munculnya jadi cemburu. Yang kedua, bisa jadi itu adalah bagian dari tipu daya usaha syaitan. Nauzubillah min dzalik. Karena Rasul mengatakan ar-ru'ya salas, mimpi itu ada 3 modelnya. Yang pertama minallah, ini tadi disampaikan oleh guru kita Habib Nabil, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah haditsun nafs. Ini karena perasaan galau, dia sedang emosi, dia sedang gundah gulana, tanggal muda kok lama banget nyampenya misalnya kan. Mikirin, terus kok suami agak-agak jarang negor, akhirnya kebawa mimpi karena itu hadisun nafs. Bisikan-bisikan dalam dirinya, prasangka-prasangka buruk yang kemudian akhirnya muncul terkonsep dalam benak alam bawah sadarnya sehingga muncullah dalam mimpinya. Ya, dia bukan dari setan, dia juga bukan dari Allah, tapi sebenarnya adalah praduga dalam dirinya yang kemudian terobsesi sehingga muncul dalam mimpi. Nah, yang ketiga boleh jadi itu adalah merupakan waswas satu syaitan, cara setan untuk mengganggu. Nah, ini kita mesti hati-hati. Makanya tadi sebelum tidur kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan itu supaya apa? Supaya syaitan tidak masuk ke dalam mimpi kita, tidak mengganggu kita. Karena setan akan masuk dalam semua sendi. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bagaimana caranya merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Bahkan kalau kita baca kitabnya Imam Ash-Shibli, Al-Marjan fi Ahkamil Jan, Iblis laknatullah itu punya tentara yang masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Jadi ada setan dari pertama diciptakan sampai kiamat misalnya, dia cuma di WC, dia nggak tahu mall tuh, taunya cuma WC aja. Kecuali WC yang di mall dia tahu, yaitu khubus dan khobais. Ya. Nah, ada juga setan yang ditugaskan, mohon maaf, itu khusus mengganggu rumah tangga umat Islam. Siapa itu? Mohon maaf, namanya Dasim. Ya. Jadi namanya Dasim. Apa tugasnya? Khusus mengganggu rumah tangga ini. Dia akan menggoda dengan berbagai macam cara. Termasuk boleh jadi dia masuk lewat mimpi. Lalu dia memberikan gambaran-gambaran yang negatif. Sehingga pagi-pagi suami yang ganteng tiba-tiba terlihat sangat menyeramkan. Lalu dia marah-marah. Nah, terjadilah di situ sesuatu yang membuat rumah tangganya retak. Maka hati-hati, waspada, jangan kasih celah kepada syaitan untuk masuk, mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Waspadalah gitu ya pokoknya. Tapi ini Masya Allah luar biasa ini. Memang tadi kejadian itu banyak banget dialami mungkin para suami di seluruh dunia dimanapun berada ya. Dan Alhamdulillah sudah mendengarkan jawabannya. Tandanya itu mungkin suaminya lagi cinta-cintanya. Jadi istrinya itu nggak boleh khawatir. Nah, ada pertanyaan lagi yang berikutnya yang bagus banget nih Bib nih. Mohon izin dijawab nih Bib nih. Ada pertanyaan orang bermimpi ketemu orang tuanya yang sudah wafat. Masya Allah. Dan orang tuanya ini menitipkan pesan-pesan. Nah, ini bagaimana? Apakah harus dilakukan? Apakah ini mimpi dari kebaikan atau mimpi dari keburukan, Bib? Ini mohon izin penjelasannya, tafadhol, Bib. Baik. Izin Ustadz Bani, izin juga Ustadz Syah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan orang mimpi orang yang sudah meninggal, bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa saudaranya atau ulama mungkin. Lalu memberikan pesan. Gimana sikap kita? Pertama, saya kutip lagi dari kitab Tafsirul Ahlamnya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Jadi Muhammad bin Sirin ini salah seorang min kibari tabi'in, ya salah seorang dari tabi'in besar. Jadi orang yang dikenal kewaroannya, sikohnya dan sebagainya. Nah, kata Imam Ibnu Sirin, kalau ada orang meninggal lalu menyampaikan sesuatu kepada kita, menyampaikan satu permohonan, itu ada beberapa makna. Pertama, bisa jadi dia minta didoakan, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi dia punya hutang, minta untuk diselesaikan hutangnya. Yang ketiga, bisa jadi dia punya salah, minta dimaafkan sama orang yang bersangkutan yang dia sampaikan dalam mimpi itu. Jadi mungkin keluarganya atau apa, itu perlu memahami itu. Nah, tetapi juga para ulama menyampaikan hendaknya ketika kita mimpi mendengar sesuatu itu harus hati-hati. Ya, yang pertama adalah bahwa tadi Ustadz Syam, Ustadz Bani sudah menyampaikan panjang lebar tentang adab mimpi yang benar. Jadi jangan sampai nanti kita salah. Mimpi dikira benar gitu kan. Wah, saya mimpi
ulama anu nyuruh saya untuk memukul Mas Fadli misalnya gitu. Waduh, jangan diikuti itu kalau gitu. Itu melanggar syariat. Balik lagi ya. Jangan keceplosan. Nah, atau misalnya yang lain yang melanggar syariat ya. Pokoknya mimpi harus motong ayam putih nanti darahnya percikan ke pohon anu, syirik sama Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat jangan diikuti ya. La ta'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Itu dalam kaidah hadisnya. Kemudian yang berikutnya juga ketika mimpi menyampaikan pesan dan sebagainya, itu orang yang mimpi juga tadi sudah dibahas panjang lebar. Itu juga harus punya adabnya. Artinya apa? Dia mimpi dalam keadaan mimpi yang ru'yah yang shadiqah atau ru'yah yang salihah ya. Tidurnya juga benar ya, mimpinya waktunya kata Imam Ibnu Sirin dari sejak dini hari ya, lewat tengah malam, atau yang paling afdol tadi Ustaz Syam sampaikan pada saat waktu sahur, bukan mimpi misalnya ba'da subuh itu Mas Fadli tidur lagi. Nah, itu bukan mimpi yang benar, itu makruh tidur begitu. Atau bahkan ba'da asar tidur terus mimpi, itu junun itu ya, dalam hadis dikatakan nggak boleh kita tidur ba'da asar. Nah, jadi syarat-syarat seperti itu. Nah, kalau semua syarat itu terpenuhi, yang terakhir kata para ulama adalah jangan sekali-kali, saya ulangi, jangan sekali-kali berdusta dengan mimpi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dikatakan kata Nabi Muhammad SAW, Inna min afral fira, ya, an yara ma lam tara. Ya, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar adalah orang yang mengaku memimpikan sesuatu padahal dia tidak mimpi seperti itu. Dan banyak kasus seperti itu. Bib, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah memeluk saya dan sebagainya. Apa benar seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati bawa nama Rasul, bawa nama para ulama, para nabi, para sahabat gitu ya. Jadi kalau kita enggak betul mimpi seperti itu, jangan bilang seperti itu karena itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, kalau semua itu sudah dipenuhi, maka tadi dikatakan boleh kita mengikuti sepanjang terpenuhi syarat. Masya Allah. Demikian Jadi, Mas Fadli. kalau seandainya perintahnya itu tidak melanggar syariat, kasarnya betul. gitu ya, mungkin itu bolehlah dilakukan. Betul Tapi kalau sekali, udah Mas Fadli. melanggar dari syariatnya Allah, berarti itu datang dari setan intinya Persis. gitu. Nauzubillah min Betul zalik. sekali. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sami-sami. Jazakallah khairan kasiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Ketika kita tidur ini kan roh kita kan sedang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kok kita dalam genggaman Allah masih bisa mimpi buruk? Iya kan? Padahal kan badannya kan terpisah sama ruhnya. Nah, itu bagaimana konsepnya Ustaz Syam, nih penjelasannya? Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustaz Bani Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh manusia, ya, menggenggam ruh kita. Allah taala alam, Allah taruh di mana? Mungkin di alam terserah Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perkara yang gaib, yang ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit sekali mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh tersebut kepada orang yang terbangun daripada tidurnya dan tetap menggenggam bagi orang yang sudah berlanjut kepada kematiannya. Makanya tidur juga disebut sebagai mati kecil, ya, atau mati sagir, sugra. Kenapa? Karena ternyata kematian dan tidur itu adalah sesuatu yang beda-beda tipis. Kalau tidur itu tidur di Jakarta, terbangun di Jakarta, tapi kalau mati itu tidur di Jakarta, terbangunnya udah di alam barzakh, ya, sudah berada di alam kubur. Maka subhanallah, kalau ruh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggam bukan berarti lepas daripada godaan syaitan. Digenggam bukan berarti syaitan serta-merta tidak bisa lagi membuat kita mimpi buruk. Bagi semua manusia digenggam ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada penelitian mengatakan dokter itu anestesi bisa membuat pasien tidur tapi tidak bisa membuat pasien terbangun. Jadi terbangunnya itu ya terserah pasiennya kapan bangunnya. Maka subhanallah, dalam bidang kedokteran pun, dalam bidang medis pun, subhanallah, seorang ahli anestesi bisa membius atau menidurkan seorang pasien, namun mereka menunggu untuk terbangun kembali daripada anestesinya tadi, dari biusnya tadi. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh manusia dan berhak juga mengembalikan ruh manusia. Maka semua manusia digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia tersebut ada yang tidurnya mengikuti tidur ala
baginda Nabi Muhammad SAW, tidur dalam keadaan beriman, tapi ada juga yang tidur tidak dalam keadaan baik atau tidak mengikuti adab-adabnya. Maka tentu saja pada saat tidur dalam keadaan tidak baik, syaitan tentu saja bisa yakni membuat manusia tersebut mimpi buruk atau terganggu dalam tidurnya. Namun perlu digarisbawahi, bukan hanya orang yang tidak beriman yang diberikan mimpi buruk oleh syaitan. Justru orang beriman pun kadang-kadang ya diuji oleh syaitan dalam mimpinya. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Justru yang biasanya membaca doa muawwidzatain setelah bermimpi buruk ya orang beriman. Maka orang beriman pun tetap digoda oleh syaitan. Bahkan orang kalau sudah diampuni dosanya, langsung syaitan itu ingin untuk membuat dia berdosa kembali. Jadi kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu datang dari segala penjuru untuk menggoda manusia. Wallahu taala alam. Jadi juga beda-beda setannya levelnya ya. Levelnya kalau buat beda-beda. yang kurang beriman ke level-level ya cere-cere Iya. gitu ya. Kalau yang udah hebat, Jenderalnya. juga Wah. jenderalnya yang keluar. Nah, ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Banyak masih pertanyaan yang masuk yang akan kita bacakan. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya pernah rep-repan saat tidur. Nah ya, rep-repan paham ya, rep-repan ya. Jadi posisinya saat itu saya tidur tapi tidak bisa ngelihat keadaan sekitar. Tapi bisa ngelihat keadaan sekitar. Bahkan saya minta tolong ke ibu saya tapi badan saya nggak bisa gerak sama sekali. Apakah itu bentuk gangguan jin dalam mimpi saat tidur? Karena nih mungkin buat Ustadz Bani tahu lah ya bahasa rep-repan, bahasa Betawi ya orang bilang ya. Jadi tidur nih, dia diganggu setan nih. Kayak ini tapi dia nggak bisa bergerak. Oh, minta tolong aja nggak bisa. Nah gitu kira-kira lah kurang lebih penjelasannya. Silakan penjelasannya tafadhol. Mohon izin guru kami Habib Nabil, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada serta Mas Fadli. Bismillah, walhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rep-repan itu seperti ditindihi benda besar sehingga membuat kita nggak bisa gerak gitu kira-kira. Iya, Mas Fadli, ya. ada yang bilang begitu juga. Jadi dia ngelihat dia bisa tapi menggerakkan badannya sulit sekali. Mulut nggak bisa ngomong. Mulut nggak bisa ngomong, tidur sih nggak bisa ngomong juga gitu. Karena matanya melek. Oh, matanya Seolah-olah melek. Kayak udah nggak tidur kan Oh, dalam nggak keadaan tidur. antara sadar dan tidak sadar gitu. Antara sadar dan tidak sadar. Jadi apakah ini bentuk dari gangguan syaitan? Pertama, ternyata rep-repan ini itu ada juga bahasa medisnya. Jadi dari segi medis ada juga apa istilahnya? Sleep paralysis ya. Ya semacam kelumpuhan saat tidur. Nah, jadi secara medis ini memang ada dan mereka mengatakan atau tim medis Pak dunia kedokteran mengatakan sleep paralysis itu hampir semua orang pernah mengalami meskipun hanya sekali atau 2 kali selama hidupnya. Jadi hampir semua kita pernah mengalami. Dan satu hal yang mesti perhatikan itu adalah insya Allah tidak berbahaya sama sekali. Jadi bukan sesuatu yang mesti kita takutkan. Saya bagaimana nanti seperti apa nih bangun tidur ketakutan? Enggak. Insya Allah tidak berbahaya dari segi medis. Tapi apakah itu juga bentuk gangguan dari bangsa jin? Wallahu alam, bisa saja. Itu satu penyakit secara medis dia diagnosa dan dia sakit misalnya, lalu jin masuk ke situ mengganggu dalam sakit itu bisa saja. Ada orang sakit apa misalnya, lalu setan ikut mengganggu di situ bisa saja. Termasuk dalam kategori rep-repan tadi. Dia secara medis memang terjadi. Kalau secara medis dijelaskan kenapa orang bisa mengalami rep-repan ketika tidur. Boleh jadi dia mengalami stres, boleh jadi kelelahan yang sangat tinggi, boleh jadi tidurnya yang tidak teratur, boleh jadi banyak beban pikiran dan seterusnya. Itu yang menyebabkan dia akhirnya tadi mengalami rep-repan. Nah, dalam kondisi seperti ini, secara fisik kita lemah. Boleh jadi secara kolbu sedang lemah juga, maka setan kemudian masuk. Sehingga boleh jadi setan numpang ibarat kata di situ. Nauzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Nah, itu dia biasa durasinya nggak lama. Nggak sampai dari pertama tidur sampai subuh begitu aja, enggak. Nggak gitu juga, iya. Sesekali aja. Sebentar Maka doang. kemudian dia misalnya bisa kebangun, lakukan tadi yang seperti diajarkan oleh Habib kita, yaitu terbangun lalu membaca ta'awuz 3 kali, setelah itu meludah ke kiri, bukan meludah keluar air ludah banyak tapi meniup dengan sedikit ada air. Puh gitu. Itu pun lihat juga kalau samping kiri kebetulan ada suami Iya, atau jangan. istri jangan juga. Suaminya bangun langsung. Nanti kebangun gitu. Iya. Jadi boleh jadi gangguan dari setan dan segeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
Rasul menambahkan ganti posisi, kalau enggak bantalnya boleh juga tuh dibalik ganti katanya. posisi. Wallahu Ya, a'lam Masya bishawab. Allah. Dia bilang gitu kalau mimpi buruk bantalnya balik aja. Dan beberapa kali sih alhamdulillah kenyataan bener alhamdulillah ya. Begitu ya, kadang-kadang tuh bersin-bersin dulu gitu atau bagaimana. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu Indah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari pertanyaan hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, gimana sih caranya mengetahui kalau mimpi itu jawaban dari istikharah? Wah, mungkin lagi ada hajat ini. Mohon izin Ustadz Bani, bagaimana penjelasannya mimpinya nih? Baik, mohon izin guru kami. Jadi kita disunahkan melakukan sholat istikharah ketika kita dihadapkan dua atau lebih pilihan-pilihan yang kita bingung menentukan pilihan yang mana. Maka disunahkan kita melakukan sholat istikharah, dan sholat istikharah ini disunahkan memang sebelum tidur. Tapi kalau kita perhatikan doanya itu, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah jika perkara yang ini adalah baik untukku, faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fi. Jadi jadikan itu sebagai takdir untukku, mudahkan aku untuk mendapatkannya dan berikan keberkahan. Lalu kemudian Ibnu Qayyim mengatakan berarti tanda istikharah kita diterima itu adalah pertama kita mendapatkan ketenangan. Ada dua pilihan, kok saya lebih nyaman ke yang ini. Yang kedua, Allah mudahkan kita untuk sampai ke situ. Itu jawaban istikharah sebetulnya. Jadi bukan berarti jawaban itu pasti dalam mimpi. Jadi kalaupun ada mimpi Allah hadirkan, berarti itu menjadi bagian dari jawaban untuk dua tadi. Yeah. Allah mudahkan dan Allah tentramkan hati kita ke sana. Sehingga kalau tidak mimpi malam itu bukan berarti istikharahnya nggak dijawab. Iya. Gitu. Intinya nggak melulu dalam mimpi juga Tidak harus dijawab dalam mimpi, ya. gitu. Mungkin dalam keyakinan kita tiba-tiba hati kita kok lebih mantap ke dia ya. Itu juga petunjuk dari Allah seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau percaya sama buku tafsir mimpi? Wah, zaman sekarang ini kan banyak yang jual tuh, Bib. Apalagi sekarang kan di internet juga begitu kan. Kalau kita mimpi ini artinya apa ya? Diketik situ. Ini mau penjelasannya gimana tuh, Bib? Baik, izin Ustadz Bani, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah panjang lebar menyampaikan ya bahwa terkait dengan mimpi ini ada tiga pendapat. Ada ekstrim menolak semua, ekstrim menerima semua, artinya menafsirkan seenaknya, dan yang tengah-tengah. Nah, saya ingin sampaikan bahwa tadi sikap kita adalah berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lam yabqa minan nubuwat illa al-mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Qal ar-ru'yah as-sadiqah atau fi ba'di riwayatin ar-ru'ya as-salihah. Nah, jadi hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari bahwa kata baginda Rasul SAW, setelah Rasul kenabian nggak ada lagi kecuali mubasyirat. Jadi kabar-kabar gembira. Apa itu mubasyirat? Dengan mimpi yang benar. Nah, kemudian tadi dari hadis itu menyampaikan kepada kita bahwa mimpi yang benar itu ada dan itu sahih ya. Nah, kalau ingin mendalami lagi, hampir setiap kitab hadis sahih itu ada bab khusus namanya bab at-ta'bir ya. Bab at-ta'bir artinya adalah bab tentang mimpi. Misalnya dalam Sahih Bukhari itu ada bab khusus namanya at-ta'bir ya. Di dalamnya di situ ada tentang mimpi yang benar, ru'yah as-sadiqah. Ada lagi tentang mimpinya orang-orang soleh. Itu dalam Sahih Bukhari. Kemudian begitu pun dalam Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, kalau tadi ditanyakan kitab, rekomendasi saya cuma satu yang terkenal dan paling bagus, paling lengkap, paling sahih, yaitu Tafsirul Ahlam lil Imam Ibn Sirin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Dan kadang-kadang memang begitu juga ya buat jamaah juga yang nonton, setiap orang mimpi yang mungkin kelihatannya sama, tapi maknanya bisa berbeda tergantung siapa yang memimpikan itu. Dan ini Masya Allah. Waktunya sekarang kita mendengarkan muhasabah sekaligus doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menunggu bermimpi untuk bisa mendapat hidayah. Padahal hidayah yang sangat nyata
ada Al-Quran, ada As-Sunnah, tidak diikuti dengan benar. Mereka menunggu mendapat wahyu dari mimpinya, mendapat petunjuk dari mimpinya. Padahal petunjuk yang sebenar-benarnya sudah terpampang nyata di hadapannya. Sangat tidak sulit mendapatkan Al-Quran di negara kita ini. Jamaah Islam itu indah, ke kamar anak ada Al-Quran, ke kamar orang tua ada Al-Quran, di ruang tamu ada Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Lalu ada juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita jauh-jauh ke goa, naik gunung untuk bertapa, untuk menunggu mimpi daripada ulama-ulama yang kita yakini itu adalah ulama? Bisa jadi itu adalah gangguan syaitan. Padahal sudah jelas tuntunan Al-Quran dan tuntunan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pegang teguh sebagai petunjuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.